Si Jean the Arc ini. Kalau di bahasa Inggris ini namanya Joan the Arc, Joan of Arc ya. Jadi dia mati itu atau dihukum matinya ini dibakar. Yo, halo sobat Kaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze Otaku Room. Dan selamat bergabung di segmen Otaku Room bagian unboxing figur. Dan ini agak sedikit seram. Yaitu figur yang sekarang Kaze pegang ini adalah Figma dari Fate series ya. Let's go. Kita bakalan unboxing ini, kita bakal lihat-lihat isinya dari Figma siapa ya? KJ pengen lihat karena nih, Mang, tolong bukain, Mang. Jadi ini yang punyanya bukan KJ. Hanya disuruh untuk review. Ini kalau KJ pegang ini kayaknya bukan original ya. Ini Figmanya beda dong. Ini KW Super kayaknya. Kayaknya KW Super atau KW biasa. Nanti Kaze bakal lihat di dalamnya. Yang pasti Kaze pengen cek apa sih bedanya figur ini sama yang di belakang sini. Ini kan PVC, ya kan? Kalau ini Figma. Figma biasanya bisa gonta-ganti wajah. Tentunya sini ada. Di sini kelihatan nggak? Ada dua wajah nih. Ada wajahnya, ya kan? Terus ada senjatanya dan ini bisa dimainin. Untuk harganya harusnya ini. Tapi kalau misalnya ini original, ini harganya 1 jutaan sekarang. 700.000 sampai 1 jutaan. Jean the Arc loh ya. Jean the Arc dari FGO. Fate Apocrypha. Soalnya Jean the Arc itu sebelum kita unboxing aja pengen kasih tahu informasi sedikit. Jean the Arc ini adalah seorang pahlawan Perancis yang dituduh punya ilmu sihir. Jadi dia mati itu atau dihukum matinya ini dibakar di negaranya sana. Oke, informasi seperti itu. Dan sebenarnya selain masalah yang kontroversi yang kita tahu bahwa dia matinya dibakar sebagai seorang penyihir, Jean the Arc ini adalah seorang pahlawan yang membebaskan satu buah kota lah ya di Prancis sana. Intinya sih seperti itu. Dan diceritakan juga di Fate ini tuh kita tahu ini adalah Fate yang beda dari yang lain. Kalau pertempuran Fate itu kan kita tahunya pertempuran cawan tuh ya, memperebutkan Grail atau cawan suci. Nah, versi yang di sini itu ada dua kubu hitam, kubu merah, dan mereka saling memperebutkan. Terus Hodam yang dipanggil Hodam coy. Maksudnya jiwa pahlawan yang dipanggil itu adalah pahlawan-pahlawan prasejarah. Men, aing jadi pengen ngelawak Hodam, coy. Salah satunya si Jean the Arc ini. Kalau di bahasa Inggris ini namanya Joan the Arc, Joan of Arc ya. Joan of Arc. Dan ini adalah salah satu pahlawan yang cukup melegenda, tapi sayangnya dia dituduh untuk hal-hal yang gaib gitu ya. Sihir. Oke, kita langsung aja coba kita buka. Dan let's go. Kita buka dari bawah. Oke, fix ini KW Super, Mang. Dan oke, tidak ada ininya. Soalnya aja tahu kalau Figma yang benar itu masih ada hologramnya sih. Atau ininya beda gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. KW Super. Buat yang nyari-nyari, cuman kalau Kaze mending nyari yang ini sekalian ya. Mending kita cari yang original sekalian. Tapi nyari yang kayak gini tuh susah loh. Ini udah langka, Pak. Figma itu kan ada nomornya nih, ada nomor seriesnya. Dia keluar itu berdasarkan nomornya. Dan Kaze masih belum ngerti nomor berapa yang paling langka dan yang paling susah. Gitu, rulernya nih, dia tuh ruler Jean the Arc ini yang mantap jiwa sih. Mari coba kita buka dulu satu-satu. Pelan-pelan kita taruh bawah.
Dan tidak. Bedanya Figma dan Furju itu beda tipis. Memang sih kayak gini gitu, pelan-pelan gitu ya, dibuka dengan transparan kayak gini. Cuman kalau Figma itu takut perintilannya lepas, Kita bakal lihat. Oh my god. Oke, fix. Ini bukan yang original. Iya, ini tidak ori. Karena catnya beda. Ini bukan ori. Tapi tokonya bilang ori ya, dengan harga begitu ya. Benar. Kalau jual second juga nggak segitunya, Bambang. Ya Allah, ini pedangnya patah kah? Lihat, ada detail pedang kan di sini. Kelihatan nggak? Tuh, patah dong. Aduh, sayang banget. Ini Figmanya. Ini beli sekitar harga 300 ya? 400-an? Sekitar 300. 300. Oh my god. Kita coba lihat detail lainnya, benderanya. Lebih bagus sih kalau kain sih ini. Kalau kain, man. Terus wajahnya ada 2 bagian. Ada yang lagi tersipu malu nih, kelihatan ya? Ntar, coba kasih taruh dulu. Ini bisa berdiri kah? Tidak. Tuh, wajahnya ada 2. Yang lagi semangat, ya kan? Sama yang lagi tersipu malu nih. Gila. Terus di sini ada buat benderanya dan ada ini nih, detail buat bendera. Oke. Oke, jadi untuk Jeanne d'Arc atau Joan of Arc ya. Ini kan dari series apa ya? Pahlawan sejarah mungkin di Fate series ya kan. Nah, kita tahu karakter ini muncul di Fate Apocrypha. Entah Apocrypha atau Apocrypha ya. Dimana di sini tuh kalau kita tahu jalur ceritanya, dia adalah seorang pahlawan Prancis yang akhirnya dihukum mati karena disangka memiliki kekuatan magis ya kan. Ya udah, karena KJ ini adalah segmen footage, jadi KJ bakalan kasih tahu informasi mengenai figurnya. Yang KJ ambil ya atau di review kali ini itu adalah versi Figma. Figma itu adalah figur yang bisa dicampur-campur ya, dilepas pasang seperti Nendo, tapi kalau Nendo itu lebih ke cibi-cibi ya, bentuknya kepalanya lebih besar dan lebih imut-imut, sedangkan kalau Figma ini mengambil dari versi animenya langsung. Oke, dan di sini perintilannya cukup banyak untuk dari Jeanne d'Arc sendiri. Untuk wajahnya itu ada 2 selain yang dipasang di figur utamanya. Terus untuk pedangnya juga ini ada 2 macam. Yang satu yang utuh, terus yang satunya tuh gagang pedangnya ya, yang ditaruh di pinggangnya. Terus untuk ujung tombaknya juga ada yang bisa dilepas pasang. Lalu si benderanya, dan sayangnya di sini benderanya itu warnanya agak sedikit kusam ya. Dan coba kalau misalnya yang KJ review sekarang ini adalah yang original, jadi mungkin bisa lebih bagus lagi ya. Terus di sini untuk tinggi figurnya itu sekitar 13 cm-an, 13 cm. Udah gitu dari ini kayaknya ya, menurut KZ banyakan yang masih kurang sih, kurang macem-macem di sini. Akhirnya KZ anggap figur ini tuh mungkin hanya cocok untuk dipajangan jarak jauh ya. Kalau dilihat secara dekat kayaknya sayang banget, soalnya banyak banget cacat yang kurang bagus. Dan KZ harap sih buat kalian yang memang budgetnya kurang, terus pengen banget atau memang udah nyari nggak ketemu banget, bolehlah kalian ambil figur ini. Tapi buat kalian yang nyari detail,
Kasih harapin sih untuk yang kayak gini mendingan cari yang original sekalian ya kan. Ini sebagai ini juga ya, sebagai pembelajaran. Oh ya, Kaji sampai lupa. Tadi tangannya sendiri itu ada 4 pasang ya by the way. 4 pasang yang tinggal kalian bisa cocok-cocokin. Dah, mungkin gitu aja. Mungkin KJ tidak terlalu banyak untuk bahasan Figma kali ini karena KJ di Figma yang sekarang itu banyak kekurangannya, yaitu ini Figmanya masih KWS. Mudah-mudahan di next kesempatan KJ bisa dapat Figma yang original punya ya. Soalnya KJ kan belum pernah mengunboxing yang versi Figma. Jadi kita sambil belajar-belajar apa sih Figma yang KW dan mana sih yang original. Oke. Thank you. Oke, jadi ini udah terpasang. Aja agak sedikit bete ya pakai Figma teh. Memang sih Figma itu untuk dari segi wajah nih. Ini wajahnya kecil-kecil banget ya. Nih wajahnya. Ini pas dia lagi ngasih apa ya? Kayak mengerahkan semangat gitu ya wajahnya tuh. Terus ada yang sedang malu-malu, ya kan? Dan ini bisa diganti, ya. Terus tadi KJ bilang kan, ini pedangnya patah, ternyata enggak. Memang dia bikin ini tuh ada yang lepas nih, bagian ininya tuh. Jadi bisa, bisa diganti di sini. Oke, terus untuk tangannya, ini pedangnya bisa dipasang semua, dengan tangan yang sebelah kirinya ini kita ganti yang menggenggam pedang nih, yang ini nih. Salah satunya contoh ini kan kita taruh beginilah, ini contohnya ya. Tuh, ini bisa nanti tangannya ini dilepas, pasang di sebelah sana. Jadi bisa kepasang semuanya. Oke. Inilah ribetnya Figma, tapi ini uniknya Figma. Jadi kalau kita bosan dengan gerakan karakter yang kita sayangi ini, kita bisa atur semaunya kita. Dan kalau tadi lihat di footage-nya KJ itu menjelaskan gimana cara masang ininya ya, cara masang begini ya kan. Tadi tuh dilepasnya ternyata begini. Nanti tolong Mang diinikan ya cara pemasangan segala macamnya. Tapi KJ mau ngeliatin sedikit, boleh dimajukan. Ini loh, kalau misalnya ini kan tadi ada wajahnya nih. Wajah ini gimana sih makainya gitu kan. Kita bisa gantinya seperti apa. Ini salah satu contoh aja ya. Untuk salah satu contoh kita kelupas wajahnya udah kayak di Mortal Kombat anjing. Serem banget ya. Nah, lihat wajahnya. Tuh, jadi say-say gitu anjir. Ya kan? Kita bisa atur gini. Terus tangannya juga nih misalnya kita ganti ya. Seperti ini. Ini tangan kanan sama kiri kan tinggal kita atur sesuai tuh. Artikulasinya ini banget ya. Susah banget. Kita bisa bikin dia nunjuk tuh. Lihat. Wih. Bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan mudah-mudahan ini cukup ya. Dan apalagi mungkin pemberitahuan KJ mengenai Figma ini oke lah. Terus untuk Figma itu harganya di rate 700 ribuan biasanya, 700 sampai 1 jutaan. Kalau memang ada di harga 300-an, kalian harus benar-benar tanya orangnya memang jual butuh atau memang ini ya, atau memang dia membohongi kalian gitu. Soalnya hati-hati aja, karena Figma itu nggak semurah itu. Jadi kita dapat ini yang KW Super, jadi bisa di macam-macam. KW Super itu biasanya kalau orang yang ngerti terus dia beli, mau dicat lagi, dibikin tambahan lagi, atau enggak dia cari pasangan-pasangan wajah yang bagus dicocokin. Nah itu biasanya yang beli Figma KW Super biasanya ya, tapi tidak disarankan untuk yang pecinta ori. Masa ya gambar-gambarnya gitu ya, terus waifu kalian gitu terus dipasangkan dengan hal yang tidak bagus gitu, tidak original kan, sayang banget men. Ya, sobat KJ sekalian, mungkin ini pembahasan KJ pertama di Figma figur. Alright? Jadi buat sobat KJ yang senang dengan bahasan KJ kayak gini, silahkan kalian bantu like, share, dan subscribe. Jadi doain aja KJ bisa terus membahas tentang figur-figuran seperti ini
unboxing figur dan cerita-cerita lebih banyak lagi tentang action figure di kemudian konten ya. Terus kalau dari footage kaca ada yang kurang, mohon dikomentari saja di bawah kolom komentar, kita ngobrol abis. Untuk range harga ini karena ini adalah harga yang kurang, ini di sekitaran harga 300 ribuan. Tapi detailnya itu jauh, terutama untuk detail rambut sih. Warna catnya kemana-mana. Jadi memang pas kemarin tuh beli, satu alasan utamanya tuh karena ini udah nggak ada lagi. Kalaupun ada mungkin nabung terus langsung beli yang aslinya. Tapi karena nggak ada, karena saking pengen punyanya, jadi dia beli juga. Jadi udah terima segala macam konsekuensinya. Apapun yang terjadi pada figur ini, ya udah. Yang penting kita punya satu, ya udah, nggak apa-apa. Cuman ya itu kekurangannya adalah artikulasi yang kurang, terus ya tempelan di ini ya gampang lepas, ya kayak gitu-gitu sih. Dan itu resikonya dari KW Super ya. Dah, gitu aja. Untuk pertanyaan lebih lanjut ya dilanjut lagi nanti di komentar. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kasih yang kurang berkenan. Akhir kata kasih mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di bahasan Silver KC Otaku Room untuk unboxing figur berikutnya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih sudah mampir. Kirinya ini kita ganti yang menggenggam pedang, yang ini nih, salah satu di tato ini kan kelihatan.